Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Minggu 9 Oktober 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi seputar Jawa Barat. Di antaranya, Panjang Jimat jadi puncak perayaan Maulid Nabi di Keraton Kanoman, Cirebon. Ratusan supporter bersatu menggelar doa bersama untuk tragedi Kanjuruhan. Intensitas hujan tinggi, Dayakolot kembali direndam banjir. Selain berita utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lainnya seputar Jawa Barat bersama saya, Fauzia Sahrulo. Dan inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Baik saudara, kita awali informasi utama dari Cirebon. Puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Cirebon, Jawa Barat ditandai dengan digelarnya ritual panjang Jumat, panjang jimat berisi pembacaan riwayat Nabi Muhammad dan kirab jimat serta benda-benda kuno peninggalan Wali Songo. Memperkenalkan teman-teman alat bantunya. Ritual Alat panjang bantunya jimat apa? yang menandai Alat puncak bantunya perayaan adalah Maulid strap Nabi Muhammad dan ini balok. digelar Tapi gampang kalau misalnya teman-teman di rumah pada Sabtu nggak malam ada yang dan punya balok berakhir dan ini Minggu kayak pagi. benda apa Prosesi gitu kan, panjang aneh. jimat Teman-teman digelar boleh ambil setelah buku, melalui berbagai bukunya macam yang prosesi, tebel, jadi yang diawali biasanya hardcover ya, permohonan kayak mandat dari Sang skripsi Sultan kalau Muhammad Emiruddin kepada Patih di Bangsal Jinem Keraton Kanoman. Panjang jimat sendiri berisi ritual kirab benda-benda pusaka peninggalan Wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati, dan pembacaan riwayat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Usai berganti jubah emas serta menggunakan sorban putih bermahkota kecil, Patih mulai memimpin kirab benda-benda pusaka keraton yang berusia ratusan tahun. Ribuan warga yang berkumpul berusaha mendekati pusaka utama berupa piring panjang yang merupakan hadiah dari dinasti Ming untuk Sunan Gunung Jati. Sholawat terus dikumandangkan dengan membawa lilin raksasa sebagai penerangan menuju Masjid Agung Kanoman yang terletak sekitar 500 meter. Setibanya di dalam masjid, prosesi dilanjutkan dengan membaca kitab Al-Barjanji. Nanti seperti biasa itu ada arak-arakan dari Langgar Alit Keraton Kanoman nanti menuju ke Bandungan, terus masuk ke pintu Kejaksaan, terus arah ke pintu Seblawong dan nanti ke Masjid. Nah, rangkaian itu arak itu nanti ke Masjid Keraton itu akan ada namanya acara makapan ataupun sholawat. Ribuan warga mengikuti prosesi ini dengan hikmat. Mereka percaya dengan mengikuti panjang jimat akan mendapat berkah sepanjang tahun. Demikian dilaporkan Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat. Puluhan emak-emak dari berbagai wilayah di Masjid Al-Aziz Setu Letik Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Bogor, berebut makanan dalam dongdong di acara Maulid Nabi. Banyak cara dilakukan warga untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW di Bogor, Jawa Barat. Puluhan emak-emak hingga anak-anak berebut makanan maupun sayuran hingga uang di dalam dongdang yang dibuat panitia warga Kampung Setu Letik, Desa Dramaga, Bogor. Tradisi tahunan Maulid Nabi di Masjid Al-Aziz Setu Letik kali ini meriah saat warga dari berbagai daerah mulai berebut makanan yang disuguhkan panitia usai doa bersama. Ini dalam rangka apa sih, Bu? Maulid Nabi. Jadi tiap tahun ini kegiatan ini. Nah, itu makanan atau apa? Berupa makanan, berupa semuanya. Ini dibagikan ke masyarakat umum atau gimana? pokoknya semua juta umat. Tahun sekarang tidak kalah juga dengan tahun-tahun yang kemarin. Setelah saya lihat dan saya rasakan, alhamdulillah tiap tahun terus maju
Dan kalau bertanya tentang antusias warga, pasti antusias, jangankan warga. Bahkan kalau kita hitung hampir banding antara warga dengan tamu. Antusias warga kali ini membuat tradisi dongdang di Kampung Setuletik Darmaga meriah hingga suasana di area masjid dipenuhi warga yang ingin mendapatkan berkat atau makanan di dalam keranjang yang dihias berupa miniatur. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus diteladani oleh umat manusia di muka bumi ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW banyak dirayakan oleh kaum muslim di berbagai wilayah, seperti halnya di Yayasan Darut Ta'limul Quran Al-Jamil, Desa Sangkan Hurib, Katapang, Kabupaten Bandung. Perayaan peringatan Maulid Nabi diselenggarakan dengan menggelar perlombaan-perlombaan, diantaranya murotal, tafiz, pidato, azan, iqomah, dan lain sebagainya. Bagi anak-anak, kita menggali potensi anak-anak supaya kelihatan nanti potensi anak-anak kan tiap-tiap anak-anak beda-beda. Oh, ini jalurnya dia bagus di bidang tilawahnya mungkin gitu kan. Dia ada bagus di bidang ini pidatonya apa, jadi kelihatan di sana. Pendidikan ala Rasulullah SAW merupakan metode terbaik untuk mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Memperkenalkan ke anak-anak bahwa kita itu sebagai umat Nabi Muhammad harus mempunyai banyak-banyak teladan yang mungkin tadi disampaikan sebagian oleh anak-anak, dari mulai kisah Nabi Muhammad, terus lahirnya, orang tuanya, beserta akhlak-akhlak yang harus diteladani ke anak-anak. Yayasan Darut Ta'limul Quran Al-Jamil yang memiliki visi memberantas buta Al-Quran ini kini memiliki 380 orang murid. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain diantaranya. Ratusan supporter bersatu gelar doa bersama. Memeriahkan rangkaian anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat 2022, ikuti pasang giri Duta Penyiaran Jawa Barat. Hadiah jutaan rupiah menantimu. Nggak cuma itu, kamu juga berkesempatan menjadi pembawa acara di puncak anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat 2022. Tertarik jadi penyiar kebanggaan Jawa Barat? Info dan pendaftaran hubungi 0812 222 31322. Bukan Duta Penyiaran yang kami cari. Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang dapat Anda akses melalui kanal YouTube kami yaitu TVRI Jawa Barat atau melalui aplikasi TVRI Klik. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan supporter bersatu menggelar doa bersama pada hari ke-7 tragedi Kanjuruhan di Gor Saparua, Kota Bandung. Mereka berasal dari supporter Bobotoh, Jackmania, Bonek, Aremania, dan yang lainnya. Ratusan supporter terlihat memenuhi Gor Saparua, Bandung untuk bersatu menggelar doa bersama pada hari ke-7 tragedi Kanjuruhan pada Sabtu malam. Tak hanya supporter dari Persib Bandung, para supporter dari Persija Jakarta, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, PSM Makassar pun hadir untuk kirim doa untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Para supporter tampak akrab satu sama lainnya. Tidak ada rivalitas yang biasa mereka tunjukkan ketika di stadion. Mereka kali ini datang dengan satu tujuan yang sama, yakni mendoakan para korban yang meninggal dunia dalam tragedi yang menyeramkan kemarin. Mantan pemain Persib, Tony Sucipto turut hadir dalam acara ini. Tonjip, begitu sapaan pria yang sekarang membela tim Persija Jakarta, berharap agar kejadian kemarin tidak terulang lagi ke depannya. Sebagai pemain, Tonjip berharap agar ke depannya semua supporter dapat duduk bebarengan dan beradu kreativitas di lapangan. Malang ya, acara itu ya
kejadian di Malang untuk di masa depan jangan sampai terulang lagi. Saya harapkan sepak bola kita juga bukan hanya sepak bola, melainkan seluruh elemen yang terpenting menjadi lebih baik lah. Apalagi kita sebagai pemain itu hanya menghibur yang datang untuk di tribun. Para supporter berharap agar acara ini menjadi satu wadah yang dapat membuat semua supporter bisa lebih dekat satu sama lain tanpa memandang klub sepak bola manapun. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Sebagai aksi solidaritas jadi ajang deklarasi damai supporter sepak bola di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Yang ada di Majalengka. Ribuan supporter dari berbagai klub sepak bola di Indonesia gelar doa bersama. Ribuan supporter ini dari Viking Majalengka, supporter Jackmania, Persebaya, dan supporter Aremania. Momen aksi doa bersama pun digunakan sebagai ajang deklarasi damai antar komunitas supporter sepak bola, seperti di Indonesia yang kerap terlibat pertikaian bentrokan yang mengakibatkan maut. Para supporter sepakat berdamai dan berharap tidak ada lagi korban jiwa akibat mendukung klub sepak bolanya, karena sejatinya tidak ada pertandingan sepak bola seharga nyawa. Salah seorang supporter Jackmania, Rio Alfiansyah, berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti yang menimpa kita sekarang dan khususnya untuk Majalengka. Semoga tidak ada kejadian serupa di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Hal sama yang disampaikan koordinator aksi, Baba meminta para supporter lebih dewasa dalam bertindak. Seluruh supporter bisa lebih dewasa lagi dalam rivalitas, bahwa sepak bola hanya 90 menit, selebihnya kita saudara. Itu perkiraan ada berapa orang supporter yang di sini yang ikut? Perkiraan hampir 1.000 lah. Update data korban tragedi Kanjuruhan hingga saat ini menurut Mabes Polri, total korban 678 orang. Terdiri dari korban meninggal dunia 131 orang, jumlah korban luka 547 orang. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya. Pasca tragedi Kanjuruhan, satu kang supporter dalam bingkai persatuan. Terima kasih banyak saudara, kita lanjutkan Jawa Barat. Hari ini bersama saya Fauzia Sahrullah. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada akhir pekan lalu sampai kini masih mengundang empati dari para supporter sepak bola di tanah air. Bahkan rivalisasi antar supporter seolah hilang. Mereka berbaur untuk aksi bersama tragedi Kanjuruhan. Laporan selengkapnya kami sajikan pada sorotan JHI kali Minggu ini. Berikut laporan selengkapnya. Masih terngiang dalam ingatan kita akan tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada akhir pekan lalu. Jumlah korban yang mencapai 130 orang lebih dari tim supporter Aremania telah menempatkan tragedi tersebut sebagai tragedi terbesar dunia kedua setelah tragedi Peru yang terjadi di tahun 1964 yang merenggut 328 korban jiwa. Tragedi Kanjuruhan sampai kini masih membawa duka yang begitu mendalam. Bukan hanya bagi sanak saudara dari 130 lebih korban meninggal dunia saja, akan tetapi juga bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi para supporter bola di tanah air. Rasa empati para supporter sampai hari ini terus bermunculan, yang mereka lakukan dalam berbagai macam aksi peduli tragedi Kanjuruhan. Bahkan pada sejumlah daerah di Jawa Barat, ribuan bobotoh berbaur dengan elemen masyarakat lainnya, bahkan juga aparat penegak hukum, menyampaikan rasa empati dengan menggelar doa dan sholat goib yang dilakukan secara berjamaah. Selain itu, ada juga supporter khususnya para bobotoh yang menyampaikan rasa empati dengan menyalakan ribuan lilin dan tabur bunga di atas deretan foto para korban tragedi Kanjuruhan. Di balik rasa empati yang disampaikan dalam beragam aksi tersebut,
ada satu fenomena yang patut direspon positif, seperti halnya yang terjadi di wilayah Bogor. Di sini rasa empati dengan menyalakan ribuan lilin bukan hanya dilakukan oleh supporter dari satu kelompok pendukung tim, tentu saja akan tetapi dilakukan oleh gabungan supporter dari berbagai pendukung. Mulai Bobotoh, Jackmania, Aremania, Bonek, dan supporter pendukung tim lainnya. Tentunya kita harapkan fenomena seperti ini akan menjadi awal dari adanya rekonsiliasi antar supporter bola di tanah air. Untuk selalu mengedepankan perdamaian, ketimbang mengutamakan rivalisasi dan ego berlebih kelompok dengan selalu mengedepankan pijakan untuk selalu legowo apabila tim kesayangannya menderita kekalahan atas tim lawan. Sehingga dengan demikian kedepannya perhelatan Akbar Liga 1 sebagai kasta tertinggi persepak bolaan di tanah air benar-benar menunjukkan sebagai sebuah liga profesional, bukan hanya profesional dari pihak penyelenggara, akan tetapi juga profesional dari pihak supporter pendukung tim. Sehingga dengan demikian kedepannya kita harapkan tidak ada lagi tragedi-tragedi kanjuruhan lainnya di dunia persepak bolaan di tanah air. Sehingga dunia akan melihat Indonesia pada segi prestasinya, bukan pada segi aksi yang tak terpuji. Baik saudara, informasi lain akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Intensitas hujan tinggi, daya kolot terendam banjir. Baik saudara, Jawa Barat hari ini kita lanjutkan. Diguyur hujan seharian, daerah Dayakolot Kabupaten Bandung terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 100 cm akibat genangan banjir, aktivitas warga terganggu. Banjir yang merendam sedikitnya 1.000 rumah warga ini terjadi usai wilayah Bandung Raya diguyur hujan sejak kemarin sore. Akibat genangan banjir ini, aktivitas warga sekitar terganggu. Warga harus menerobos genangan banjir dengan berjalan kaki agar dapat beraktivitas di luar kampung. Guna menangani permasalahan banjir tahunan ini, warga setempat berharap adanya pembangunan kolam retensi seperti di daerah Bale Endah agar banjir dapat berkurang. Kemarin sore dari jam 5 sudah mulai naik. Udah mulai naik. Sebelumnya emang hujan gede atau kayak gimana sih? Sebelumnya hujan hampir rata ya. Dari Bandung sampai Pangalengan, saya lihat dari Rancaikek ke Calengka. Kali ini banjir merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Bale Endah, Dayakolot, serta Bojong Soang. Banjir sendiri ini diprediksi masih akan terus terjadi mengingat intensitas curah hujan di kawasan Bandung Raya masih tinggi. Untuk itu diperlukan kewaspadaan masyarakat yang berada di daerah tersebut akan potensi banjir susulan. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Satreskrim Polres Ciamis menetapkan 1 orang mantan guru menjadi tersangka dalam kasus penyebaran video asusila. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 29 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana 6 bulan hingga 12 tahun penjara. Setelah sempat kabur, tersangka KR, seorang mantan guru SD di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ciamis, akhirnya diamankan oleh anggota Polres Ciamis. KR dilaporkan oleh pemeran wanita dalam video asusila yang sempat tersebar di media sosial yang disebarluaskan oleh tersangka KR. KR dan pemeran wanita merupakan pasangan selingkuh sejak tahun 2006 saat keduanya menjadi pengajar di sekolah yang sama. Tak terima diputuskan oleh sang selingkuhan, KR menyebarkan video asusila yang ia rekam saat berhubungan. Tak tanggung-tanggung, video tersebut disebarluaskan di salah satu grup WhatsApp yang beranggotakan para guru se-Kabupaten Ciamis, sehingga video tersebut tidak membutuhkan waktu lama langsung tersebar luas. Cap Sukadana Ciamis yang terjadi pada 12 Juli 2022 dengan modus operandi
diduga tersangka atau tersangka karena pada saat ini yang bersangkutan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka menyebarluaskan satu buah rekaman video persetubuhan antara tersangka dengan pelapor. Di sini Selain mendapat ancaman hukuman, tersangka juga harus mendapatkan hukuman dari instansi tempat ia berdinas, yakni berupa pemberhentian secara tidak hormat. Sementara pemeran wanita tersebut telah mengundurkan diri sebagai P3K. Demikian dilaporkan Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi lain mengenai partisipan BPN Depok akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Partisipasi BPN Depok pada peringatan Hantaru 2022 di Kanwil BPN Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Upaya peningkatan pelayanan pertahanan serta memajukan pelaku UMKM di daerahnya dijadikan prioritas program kantor BPN Kota Depok dalam mengisi kegiatan memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2022. Kantor BPN Kota Depok mengikuti beragam kegiatan dalam memperingati Hantaru tahun 2022 yang digelar Kanwil BPN Jawa Barat di Bandung. Selain berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, jajaran kantor BPN Kota Depok juga mengikuti kegiatan Gebiar Bazar UMKM dan Fashion Show. Kepala Kantor BPN Kota Depok Setio Anggraini mengatakan dalam kegiatan ini jajaran BPN Kota Depok selain menyuguhkan program unggulan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, berkualitas dan tangguh, juga beragam upaya memajukan keberadaan UMKM di daerahnya, terutama produk makanan dan pakaian. Hal itu dilakukan dengan menggelar bazar serta membantu dalam pemasaran produknya melalui kerjasama dengan berbagai lembaga yang merupakan mitra kerja kantor BPN Kota Depok. Kemudian juga ada beberapa yang kami akan bekerja sama dengan stakeholder seperti Pegadaian dan bank-bank yang menjadi mitra kami, ya termasuk KPKNL ya. Jadi nanti terkait UMKM nih kan kami akan bekerja sama dengan para UMKM yang ada di Depok dan beberapa kali kami sudah melakukan bazar. Sementara itu, menurut Kasubag TU Kantor BPN Kota Depok, Heni Ristiani, berbagai layanan pertahanan bagi pelaku UMKM di Kota Depok terus dikembangkan dan ditingkatkan. Apa yang kita sajikan itu benar-benar berkualitas ya, berkualitas dan tangguh dalam arti di sini dengan segala permasalahan BPN mampu menyelesaikan segala permasalahan di Kantor Pertanahan Kota Depok. Keberadaan kantor BPN Kota Depok diharapkan selain dapat memberikan layanan yang optimal, juga nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Jemaat Menara Doa 1200 Gereja Betel menggelar kegiatan rally doa yang diselenggarakan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Puncaknya dilaksanakan di GBI Betel, Mekarwangi, Kota Bandung. Kegiatan rally doa yang dilaksanakan oleh Jemaat Menara Doa 1200 GBI Betel Bandung ini telah dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu Bekasi, Jakarta, Cilacap, dan puncaknya di Bandung. Menurut pembina Menara Doa 1200 yang juga pastoral GBI Betel Bandung, Pendeta Yusuf Tarigat, Tuhan menyuruh umatnya untuk melunakan hati Tuhan dengan cara memanjatkan doa. Semangat dan spirit dari doa-doa ini juga dibagikan kepada gereja-gereja lain di seluruh Indonesia agar bisa melakukan hal yang sama. Salah satu pokok doa yang dipanjatkan pada kegiatan rally doa yaitu agar pelaksanaan pemilu presiden pada tahun 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar dan aman. Salah satu pokok doa kami adalah berdoa untuk Pilpres tahun 2024. Kami berdoa supaya Pilpres berjalan dengan baik, semua partai boleh berkolaborasi, siapapun yang terpilih adalah pilihan Tuhan. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Rally Doa, Herbert Muliken, kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun. Kedepannya tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka pintu untuk semua kota, daerah, dimanapun. Dan ini seperti tadi disampaikan oleh pembina kami bahwa ini sebagai penggagas. Nantinya seluruh daerah, coverage semua area akan kita masukin. Kita akan aminkan supaya semua daerah juga sama-sama berdoa.
Tidak hanya disampaikan dengan bahasa Indonesia, rally doa juga dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahardi, TVRI Jawa Barat. Jelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan pencatutan nama 25 orang warga sebagai anggota partai politik. Ke-25 orang warga yang dicatut namanya tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari guru, perangkat desa, serta ibu rumah tangga. Jelang pemilihan umum serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menerima 25 laporan keberatan dari masyarakat terkait pencatutan nama sebagai pengurus partai politik. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Istianah mengatakan, dalam kasus pencatutan nama itu, KPU hanya bisa memfasilitasi penghapusan data tersebut ke partai politik, karena yang bisa menghapus data yang sudah diupload tersebut merupakan kewenangan dari partai politik di aplikasi Sipol. Ke-25 orang warga yang dicatut namanya tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari guru, perangkat desa, serta ibu rumah tangga. Nah, ini kalau di Kabupaten Tasikmalaya kasusnya ada 25 yang melaporkan. Tetapi untuk sesungguhnya kan kita tidak tahu ya, kita hanya tahu berbasis laporan. Nah, mereka ini yang tidak berkenan namanya masuk dalam Sipol, ini bisa melakukan tanggapan masyarakat. Sehingga bisa kami bantu untuk prosesnya agar namanya hilang dari Sipol. Begitu. Istilah penambahan meski ada laporan ke KPU terkait pencatutan nama, namun hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran bagi partai-partai politik. Dari 25 laporan keberatan itu, 5 laporan diantaranya sudah diproses partai politik. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan juga kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area Traffic Control System Dinas Perhubungan Kota Bandung. Baik saudara, kita dapat lihat di sebelah kiri atas layar televisi Anda. Ya, ini dia Simpang 5. Aktivitas kendaraan cukup ramai dan lancar. Dan selanjutnya area dari Jalan Merdeka menuju Aceh. Aktivitas kendaraan cukup padat, namun tetap lancar. Baik, area selanjutnya, di sini memang agak sepi dengan kendaraan yang memang sedang berhenti dikarenakan adanya lampu merah. Baik, selanjutnya Simpang Buah Batu, keadaan ramai lancar. Saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fauzia Sahrullah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.